Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Pasal Besi. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis korosi. Korosi atau perkaratan adalah peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen di udara. Perkaratan termasuk reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa zat yang tidak dikehendaki. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen akan mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Adapun jenis-jenis korosi yang dapat kita ketahui sebagai berikut. 1. Sweet corrosion. 2. Sour corrosion. 3. Hydrogen blistering. 4. Sulfide stress cracking. 5. Oxygen corrosion. 6. Concentration cell corrosion. 7. Surface corrosion. 8. Pitting of stainless steel. 9. Weld line corrosion. 10. Ringworm corrosion. 11. Galvanic corrosion. 12. Bacteria corrosion. Berikut ciri-ciri dan solusi dari jenis-jenis korosi tersebut. Yang pertama, sweet corrosion. Ciri-cirinya merupakan korosi umum, lubang berbentuk seperti piring, tidak mendalam. Disebabkan oleh CO2 yang membentuk asam karbonat sehingga menurunkan pH 2 dengan reaksi kimia sebagai berikut. Selanjutnya, solusi untuk mencegah korosi jenis ini dengan cara meminimalkan gas CO2 yang masuk ke sistem dan menggunakan corrosion inhibitor. Yang kedua adalah sour corrosion. Ciri-cirinya merupakan jenis korosi lokal. Terdapat deposit besi sulfida yang berwarna hitam, lubang-lubang halus yang dalam dan menyebabkan kebocoran. Adanya gas H2S dengan reaksi kimia sebagai berikut. Ciri khasnya berbau telur busuk. Berikut ini merupakan solusi untuk pencegahan jenis sour corrosion. Yang ketiga adalah hydrogen blistering. Ciri-cirinya atom hidrogen yang terbentuk dari katoda masuk ke dalam metal, bergabung membentuk gas H2 pada batas struktur metal. Gas mengembang dan menyebabkan permukaan metal menggelembung. Solusi yang dapat digunakan untuk pencegahan hidrogen blistering adalah dengan menggunakan corrosion inhibitor atau penghambat korosi. Yang keempat adalah sulfide stress corrosion cracking. Ciri-cirinya terjadi pH rendah, temperatur rendah, H2S tinggi, partial pressure H2S lebih dari 0,5 atm, heatness tinggi, beban kerja tinggi, dan residual stress akibat pengerasan stampin dan lain-lain. Solusinya mengurangi beban kerja dan menaikkan temperatur jika memungkinkan. Yang kelima adalah oxygen corrosion. Ciri-cirinya adalah oil reservoir atau cadangan minyak secara alami tidak mengandung oksigen. Oksigen dalam oil field berasal dari anulus terbuka, gas kompresor bocor, skal pompa tidak berfungsi. Korosi cenderung terjadi pada daerah yang tidak ada aliran air. Daerah tersebut kekurangan oksigen dan menjadi anoda. Solusinya dengan mengurangi disolvate oksigen atau oksigen terlarut. Yang keenam adalah concentration cell corrosion. Ciri-cirinya lapisan sel dan endapan yang tidak rata menyebabkan perbedaan konsentrasi gas. Lubang pada sel menghasilkan anodic area menghasilkan pitting. Film pelindung terkikis sehingga mengakibatkan pitting corrosion pada tubing, casing, dan sucker rods. Solusinya hindari deposit dengan cara membersihkan sistem. Yang ketujuh adalah surface corrosion. Ciri-cirinya terjadi pada celah atau daerah yang dilindungi dari permukaan logam. Adanya larutan yang terjebak pada lubang dan permukaan. Contohnya seperti air hujan dan lain-lain. Solusi untuk pencegahan
surface corrosion adalah dengan menggunakan corrosion inhibitor atau penghambat korosi. Yang kedelapan, fighting of stainless steel. Ciri-cirinya, klorida menembus lapisan film oksida. Endapan menyebabkan hilangnya oksigen dan merusak lapisan film oksida. Solusi untuk pencegahan fighting of stainless steel adalah hindari pembentukan area statistik dan endapan. Yang kesembilan adalah weld line corrosion. Ciri-cirinya, perlakuan panas seperti pengelasan dan lain-lain dapat mempengaruhi struktur mikro baja yang mengarah ke serangan lokal. Solusi untuk mencegah weld line corrosion adalah dengan mengurangi heat treatment atau perawatan panas. Yang ke-10 adalah ringworm corrosion. Ciri-cirinya, serangan lokal di dekat zona yang terkena panas karena perbedaan struktur butir. Solusi untuk korosi jenis ini adalah dengan mengurangi heat treatment. Yang ke-11 ada galvanic corrosion. Ciri-cirinya disebabkan melekatnya dua metal yang berbeda. Perbedaan EMF metal menyebabkan sebagian logam menjadi anoda. Solusinya, hindari melekatnya dua metal yang berbeda. Kasus di atas dapat dicegah dengan pemakaian isolator antara baut dengan lempengan kupon logam. Yang terakhir ada bakteria corrosion. Ciri-cirinya, aktivitas sulfide reduction bakteria menghasilkan H2S dan menyebabkan korosi. Bakteria membentuk endapan sehingga peralatan menjadi mempet dan juga korosi terjadi di bawah endapan. Korosi cenderung lokal, penuh dengan endapan hitam dan terdapat lender bakteri. Solusinya mengurangi jumlah olfat bakteri. Berikut adalah pencegahan korosi secara umum. 1. Mengecat. Yang kedua, melumuri dengan oli. Yang ketiga, dibalut dengan plastik. Contohnya seperti rak piring dan lain-lain. Yang keempat, pelapisan dengan timah. Contoh seperti kaleng kemasan. Yang kelima, galvanisasi atau pelapisan dengan seng. Yang keenam, pelapisan dengan krom. Yang ketujuh adalah pengorbanan anoda. Oke teman-teman, demikian merupakan pembahasan korosi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.